Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM 222231514. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Identitas jurnal. Judul: Penerapan data mining untuk evaluasi kinerja akademik mahasiswa menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Penulis: Umi Hayati. Institusi: STMIK IKMI Cirebon. Abstrak: penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa pada tahun kedua dan diklarifikasikan dalam kategori mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian dari klarifikasi tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi solusi untuk memandu mahasiswa lulus dalam waktu yang paling tepat dengan nilai optimal berdasarkan histori nilai yang telah ditempuh mahasiswa. Input dari sistem ini adalah data input mahasiswa dan data akademik mahasiswa sampai mahasiswa angkatan 2005 sampai 2009 yang sudah dinyatakan lulus akan digunakan sebagai data training dan testing, sedangkan data mahasiswa angkatan 2010 sampai 2011 dan belum lulus akan digunakan sebagai data target. Data input akan diproses menggunakan teknik data mining algoritma Naive Bayes Classifier untuk membentuk tabel probabilitas sebagai dasar proses klarifikasi kelulusan mahasiswa. Output dari sistem ini berupa klarifikasi kinerja akademik mahasiswa yang diprediksi kelulusan, dan dari sistem ini berupa klarifikasi kinerja akademik mahasiswa yang diprediksi kelulusan dan memberikan rekomendasi untuk proses kelulusan tepat waktu atau lulus dalam waktu yang paling tepat dengan nilai optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan klarifikasi kinerja akademik mahasiswa yaitu indeks prestasi kumulatif IPK, indeks prestasi IPK semester 1, IPK semester 4, dan jenis kelamin, sehingga faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak pengelola perguruan tinggi. Pengujian pada data mahasiswa angkatan 2005 sampai 2009, algoritma menghasilkan nilai previsien, result, dan accuracy masing-masing 83%, 50%, dan 70%. Metode penelitian: pendekatan kuantitatif. Langkah-langkah: 1. Web scraping data penjualan. 2. Pre-purchasing, cek missing foul, encoding speed data, cek overthink. 3. Transformasi data, normalisasi dan standarisasi. 4. Clustering menggunakan KMS. 5. Evaluasi dengan metrik seperti accuracy, Verpetching ratio, serta Davis Baldwin Index (DBI). Hasil penelitian: 1. Didapat 4 cluster dengan dominasi pada cluster 0, 9, 0, 2 item. 2. Kategori fashion accessories merupakan item paling laris dalam cluster dominan. 3. Nilai DBI terbaik pada K2 yaitu 0,375 menunjukkan kualitas pengelompokan yang baik. 4. Visualisasi cluster membantu identifikasi strategi stok tiap kategori produk. Kelebihan penelitian: 1. Menyajikan metode lengkap dari scraping hingga evaluasi. 2. Memberikan hasil visualisasi dan metrik yang jelas DBI. 3. Relevan dalam konteks digitalisasi dan data-driven decision making di bisnis modern. Kekurangan penelitian: 1. Penggunaan istilah teknis yang kadang kurang dijelaskan secara mendalam. Misalnya,
multiply operator, dan fungsi dari masing-masing tahap pre-processing. 2. Hasil evaluasi model kadang menunjukkan nilai negatif untuk jarak kontrol yang seharusnya tidak umum dan praktik. Comments mungkin kesalahan perhitungan atau interpretasi metrik. 3. Tidak ada pembahasan mendalam tentang validasi eksternal atau perbandingan dengan metode clustering lain, seperti fuzzy comments. Saran untuk penelitian selanjutnya: 1. Tambahkan evaluasi dengan metrik lain, Silhouette, SOR, Intertia. 2. Bandingkan dengan metode clustering lain. 3. Gunakan data dengan dimensi waktu untuk mengantisipasi perubahan tren. Kesimpulan, algoritma Comments terbukti efektif dalam pengelompokan data penjualan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen stok barang secara efisien dan responsif terhadap permintaan aktual. Nilai deviant Boolean index yang rendah menjadi indikator valid bahwa hasil klaster dapat diandalkan.